Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang. Bertemu lagi dengan Pak Zainuddin di sini dalam pembelajaran bahasa Sunda. Kali ini kita akan membahas salah satu materi bahasa Sunda di kelas 8 semester 8, yaitu materi guguritan. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah, dan aspek kebahasaan guguritan, pupuh durma, dan ijil. Yang kedua, siswa dapat mengekspresikan guguritan pupuh durma dan ijil. Anak-anakku sekalian, apa itu guguritan? Naon guguritan teh? Ya, guguritan adalah karangan yang ditulis dengan menggunakan bentuk pupuh. Kemudian apa itu pupuh? Pupuh merupakan jenis puisi Sunda yang terikat dengan aturan ketat. Yang dimaksud dengan aturan ketat tersebut adalah jumlah pada lisan atau larik atau juga baris, jumlah guru bilangan atau suku kata atau engang tiap baris atau larik, dan guru lagu atau lima, yaitu bunyi akhir pada tiap pada lisan atau baris. Jika dilihat dari isi, guguritan mengandung unsur cerita. Tapi jika dilihat dari bentuk, sekali lagi guguritan termasuk jenis puisi karena ditulis dengan bentuk pupuh, sedangkan pupuh itu sendiri adalah bagian dari puisi. Bicara tentang pupuh, terdapat 17 pupuh Sunda. Ada Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula, Mijil, Pangkur, Durma, Durisa, Gambuh, Ladrang, Lambang, Maskumambang, Balakmak, Magatru, Pucung, Mirangrong, dan Jurudang. Untuk menghafalnya bisa dinyanyikan. Pupuh Kinanti jeung pupuh Sinom, Asmarandana jeung Dangdanggula, Mijil Pangkur Durma jeung Gurisa, Gambuh Ladrang Lambang, Maskumambang, Balakbak, Magatru Pucung, Wirangrong jeung Jurudemung. Anak-anakku sekalian, dari 17 pupuh yang telah disebutkan tadi, masing-masing memiliki aturan pupuh yang berbeda-beda. Baik jumlah pada lisan tiap baitnya, atau jumlah guru bilangan tiap pada lisan atau lariknya, dan guru lagu tiap pada lisan atau larik yang berbeda-beda. Kita ambil contoh di sini, pupuh Mijil dan pupuh Durma. Kalian bisa perhatikan ada 10 I, 6 O, 10 E, 10 I, 6 I, 6 O untuk di Mijil. Untuk di pupuh Durma, kalian bisa lihat ada 12 A, 7 I, 6 A, 7 A, 8 I, 5 A, 7 I. Apa ini maksudnya? Kita perhatikan di pupuh Mijil yang berjudul Toleh Iskandar. Di baris pertama atau pada lisan pertama terdapat 10 guru wilangan atau 10 engang dengan bunyi akhir atau guru lagu I.
Tole Iskandar Gede Kawani. Untuk pada lisan kedua 6O Pahlawan Ti Depok. Pada lisan ketiga Anu Kasohor Gede Wawanen 10E. 10 guru wilangan E bunyi akhir di pada lisan tersebut. Milu Belapati Maju Jurit 10I. 10 guru wilangan dengan bunyi akhir vokal I. Demi Lemah Cai 6 guru wilangan atau 6 suku kata atau 6 dengan bunyi akhir I. Dan di pada lisan atau larik terakhir ditinggal karuhun 6 guru wilangan dengan bunyi akhir atau guru lagu Ya anak-anakku sekalian, begitu juga dengan di buku Durma dengan judul Pahlawan Margonda. Kalian bisa perhatikan masing-masing dari tiap baris atau pada lisan atau larik pada Pupu Durma ini memiliki guru wilangan dan guru lagu yang berbeda-beda. Di baris pertama atau pada lisan pertama 12A, maksudnya 12 suku kata dengan bunyi akhir A atau 12 guru wilangan dengan guru lagu A. Baris kedua atau pada lisan kedua terdapat 7I, 7 guru wilangan dengan bunyi akhir atau guru lagu I. Kemudian baris ketiga 6A dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa masing-masing buku sekali lagi memiliki aturan yang berbeda-beda, baik jumlah pada lisan atau larik tiap baitnya atau guru wilangan tiap pada lisan atau lariknya, termasuk juga guru lagu atau bunyi akhir atau rima pada tiap pada lisan atau lariknya. Demikian anak-anakku yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, pupu itu disajikan dengan cara dilantunkan atau dinyanyikan. Jadi tidak sekedar ditulis dalam bentuk puisi, tetapi juga pupu disajikan dengan cara dilantunkan. Dan ternyata masing-masing pupu yang telah disebutkan tadi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyanyikannya. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan kasih contoh bagaimana pupu mijil itu dilantunkan. Pupu mijil yang berjudul Tole Iskandar, salah satu pahlawan dari Depok ya. Tole Iskandar Gede Kawani, pahlawan ti Depok, anu kasohor gede kawanen, milu bela pati maju jurit, demi lemah cai ditinggal karun. Ya, kira-kira begitu. Mungkin kalian bisa lebih bagus dari yang telah Bapak contohkan ya. Adapun untuk pupu Durma atau pupu-pupu yang lainnya tentu berbeda dengan pupu mijil ya, cara melantunkannya. Ini menjadi tugas kalian. Silakan kalian cari beberapa contoh pupu dan cara melantunkannya ya di media yang lain, termasuk di media online. Baik anak-anakku sekalian, terakhir dari materi guguritan ini, perlu kalian ingat istilah-istilah yang terdapat dalam materi gugurita. Ada pada lisan, guru bilangan, dan guru lagu. Kalian perlu ingat bahwa pada itu sama dengan bait. Pada lisan
puisi biasanya memiliki beberapa bait. Pada itu adalah bait. Pada penulisan buku hitam, masing-masing pupuh memiliki pada yang berbeda-beda. Tetapi dalam satu pupuh yang sama, jumlah pada lisan pada tiap bait itu harus sama. Yang kedua pada lisan. Pada lisan itu maksudnya adalah larik atau baris. Selanjutnya guru bilangan. Guru bilangan sama dengan jumlah engang atau jumlah suku kata tiap pada lisan atau baris. Dan terakhir guru lagu. Guru lagu adalah rima atau bunyi atau vokal akhir pada tiap pada lisan. Demikian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini semua. Terakhir, terima kasih. Hatur nuhun. Tetap semangat. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertatap muka langsung di dalam kelas, dalam pembelajaran bahasa Sunda. Tetap jaga kesehatan. Terapkan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.